Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwan SPD MPD. Saya dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Akbar, Makassar. Sebagai seorang dosen, tentunya saya berkewajiban untuk melaksanakan catur dharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu catur dharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yakni pada bidang pengajaran, yaitu mata kuliah komunikasi data. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah komunikasi data. Yang pertama itu adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah komunikasi data adalah mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika dengan bobot 2 SKS. Kuliah ini membahas tentang konsep komunikasi data, struktur dan arsitektur jaringan, model referensi OSI dan TCP/IP. Kemudian ada perangkat jaringan wireless LAN, IP address, interkoneksi atau internet, dan yang terakhir adalah web server. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini dibagi menjadi 3 CPMK. CPMK pertama menguasai konsep, struktur, dan model referensi OSI dan TCP/IP. CPMK kedua memahami tentang konsep perangkat jaringan, klasifikasi, wireless LAN, dan IP address. Kemudian CPMK yang ketiga adalah memahami konsep-konsep interkoneksi seperti internet, kemudian DHCP dan static routing, dan yang terakhir adalah web. Adapun sub CPMK yang diharapkan, yang pertama itu adalah mahasiswa dapat memahami konsep komunikasi data dan jaringan komputer. Yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami struktur dan arsitektur jaringan komputer. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami model referensi OSI dan TCP/IP. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan perangkat-perangkat jaringan dan pengkabelan sebuah jaringan. Yang kelima, mahasiswa dapat mengklasifikasikan sebuah jaringan dan mahasiswa memahami wireless LAN. Kemudian yang ketujuh adalah mahasiswa tahu cara memberikan IP address dan mahasiswa juga tahu bagaimana membangun sebuah internet atau sebuah interkoneksi. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa tahu tentang konfigurasi DHCP dan static routing, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat tentang web server. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama itu membahas tentang pengantar komunikasi data. Kemudian yang kedua adalah konsep-konsep struktur dan arsitektur komputer. Yang ketiga, model referensi OSI dan TCP/IP. Keempat, perangkat jaringan. Kelima, klasifikasi jaringan. Kemudian keenam, itu akan membahas tentang wireless LAN. Kemudian materi ketujuh membahas tentang IP address. Materi ke-8 membahas tentang interkoneksi atau internet. Kemudian di materi ke-9 membahas tentang DHCP dan static. Dan yang ke-10 membahas tentang web server. Pertemuan kuliah akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan uraian 14 kali pertemuan penyampaian materi dan
2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem pembelajaran daring menggunakan virtual meet ataukah Google Meet. Selain pembelajaran secara daring, saya juga menggunakan tools pembelajaran seperti Emaca untuk mengelola aktivitas mahasiswa seperti forum diskusi, kemudian penugasan, kemudian chat room, dan beberapa diskusi-diskusi melalui sistem Emaca. Sistem Emaca ini merupakan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Universitas Teknologi Akbar Makassar. Kemudian untuk metode pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran hybrid, yaitu untuk mengkombinasikan antara pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara tatap muka. Namun pada mata kuliah komunikasi data ini, saya menggunakan pembelajaran daring secara online menggunakan Google Meet, kemudian untuk aktivitas pembelajaran menggunakan Emaca. Kemudian yang terakhir ini adalah sistem penilaian. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah komunikasi data ini menggunakan 4 kriteria. Yang pertama itu adalah tentang kehadiran, yang kedua adalah aktivitas kegiatan mahasiswa, ketiga UTS, keempat adalah UAS. Kriteria kehadiran menilai aspek kehadiran dengan tepat waktu masuk di kelas baik secara online maupun secara tatap muka. Aspek kehadiran ini saya menilai sebanyak 15%. Kemudian aspek kedua itu adalah aspek aktivitas kegiatan. Adapun yang dinilai dalam aktivitas kegiatan ini seperti tugas atau penugasan, kemudian kuis, kemudian forum diskusi. Pada aspek ini saya menilai sebanyak 35%. Penilaian ketiga adalah UTS. UTS ini dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UTS ini saya berikan persentase sebanyak 25%. Kemudian penilaian terakhir adalah UAS. UAS ini diberikan pada pertemuan ke-16 dan persentase untuk UAS ini sebesar 25%. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya pada mata kuliah komunikasi data sebagai berikut. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, Baik, Pak. alhamdulillah, Pak. sehat. Baik, mengawali kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, acara berikutnya kita akan langsung presensi, ya. Jadi harap nanti diperhatikan masing-masing namanya, karena masih banyak yang belum join. Kita akan presensi yang sudah hadir dulu ya. Baik, kita mulai dari Suhyar Idris, ada? Hadir, Pak. Baik, terus berikutnya Muhammad Rizky Hidayatullah. Hadir, Pak. Baik, kemudian Rismawati. Hadir, Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya Irma Yanti. Hadir, Pak. Baik, kemudian berikutnya Nur Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Ya, gimana kabar Akbar? Sehat? Aman, Pak. Alhamdulillah.
Kemudian yang terakhir Lili Savitri. Ini panggilannya apa, Dek? Lili atau Savitri? Lili, Pak. Baik, baik. Yang lain belum hadir ya. Yang lain belum hadir di room. Meskipun belum hadir, mudah-mudahan nanti sebelum akhir sesi kelas kita berakhir, teman-teman yang lain bisa join di kelas kita ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kontrak kuliah dan kita juga sudah bahas tentang RPS ya, ataukah rencana pembelajaran semester kita selama 1 semester. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita juga sudah bahas tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang struktur dan arsitektur jaringan komputer. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK untuk struktur dan arsitektur jaringan komputer, yang pertama itu adalah mengetahui dan memahami struktur dan arsitektur jaringan. Jadi ada dua hal pokok yang akan kita bahas, yakni tentang strukturnya dan arsitektur jaringannya. Kemudian turunannya untuk sub CPMK pertama adalah diharapkan teman-teman mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Itu yang pertama. Kemudian sub CPMK yang kedua yang diharapkan adalah teman-teman mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang struktur jaringan komputer. Jadi poinnya adalah ada dua, yaitu strukturnya dan arsitekturnya. Nah, kita langsung masuk di pembahasan kita. Yang pertama itu adalah tentang struktur jaringan komputer. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur jaringan komputer, maka itu terdiri atas dua jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Baik, sebelum kita masuk ke peer-to-peer dan client-server, Bapak pengen mendengar dulu deh pendapat dari adik-adik mahasiswa. Ada yang bisa memberi gambaran peer-to-peer itu apa dan client-server itu apa? Ada satu orang yang mungkin? Akbar, ada pendapat Akbar? Menurut Akbar, peer-to-peer itu apa? Ya. Halo Pak. Ya. Menurut Akbar, jaringan peer-to-peer itu apa deh, Akbar? Jaringan peer-to-peer itu Pak, jaringan yang saling komputer yang saling terhubung, gimana ya? Lupa Pak. Ya, oke. Yang di pikirannya Akbar sekarang apa? Kalau kita tahu nilai peer-to-peer, peer-to-peer, face-to-face. Peer-to-peer itu kayak misal komputer yang ini bisa tersambung ke. Saya pergi dulu. Semangat kuliah. Maaf Pak. Jaringan komputer itu kayak semua komputer bisa bertindak sebagai server maupun klien jika iya Pak. Jadi dia bisa bertindak sebagai server, bisa juga bertindak sebagai klien. Oke, baik. Kalau menurut Irmayanti, peer-to-peer itu apa, Dek? Menurutnya ya. Jadi menurutnya, jadi tidak ada salah benar di sini ya, karena ini menurut kita masing-masing. Kalau menurut Irmayanti, peer-to-peer itu apa? Silakan Dek, Irmayanti, peer-to-peer. Dari bahasanya saja, peer-to-peer atau face-to-face. Kalau menurut saya, Pak, jaringan peer-to-peer itu merupakan jaringan yang memiliki kedudukan yang sama. Oke, jadi peer-to-peer itu jaringan yang memiliki kedudukan yang sama. Oke, baik. Kemudian satu orang lagi deh, Suhyar mungkin. Kalau menurut Suhyar, kalau dia client server, apa itu? Kalau dia client server, tadi kan sudah peer-to-peer.
ada dua masukan peer-to-peer, kedudukannya sama. Kemudian menurut Akbar, peer-to-peer itu dia bisa bertindak sebagai server, bisa juga bertindak sebagai klien. Nah, sekarang yang kedua itu adalah klien server. Kalau menurut Suhyar, klien server itu apa? Ini pendapatnya Suhyar. Tidak ada salah benar di sini. Semuanya benar. Menurut saya, kalau klien server itu hanya bisa bertindak sebagai server dan sebagai klien, Pak. Oke, jadi menurut Suhyar, kalau dia klien server, dia hanya bisa bertindak sebagai server dan hanya bisa bertindak sebagai server. Klien. Oke, baik. Jadi semua yang teman-teman mahasiswa sampaikan itu betul ya. Jadi tidak ada yang salah. Makanya Bapak tadi sampaikan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya betul. Nah, jadi peer-to-peer itu adalah sebuah model perancangan jaringan di mana semua komponen itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, jadi kedudukannya sama. Misalnya, kita lihat dari gambar di sebelah kiri, ada dua buah jaringan di sini. Ada dua buah jaringan, yaitu ada dua buah komputer, komputer A dan komputer B. Nah, komputer A, dia bisa bertindak sebagai server, dia juga bisa bertindak sebagai klien. Kemudian, di komputer B, dia juga dapat bertindak sebagai server dan bisa juga bertindak sebagai klien. Nah, itulah kenapa disebut sebagai kedudukannya sama, karena dia bisa bertindak sebagai klien, terus bisa juga bertindak sebagai server. Nah, kemudian yang berikutnya adalah klien server. Nah, seperti yang disampaikan tadi Suhyar, bahwa klien server itu dia hanya bisa bertindak sebagai server dan hanya bisa bertindak sebagai klien. Jadi klien di sini dia tidak bisa bertindak sebagai server karena posisinya dia sebagai user. Sementara server ini dia tidak bisa bertindak sebagai klien karena memang fungsinya dia adalah menyediakan fasilitas layanan berupa data ke user atau ke pengguna. Nah, jadi pada prinsipnya adalah klien server ini dia hanya bisa bertindak sebagai server dan hanya bisa bertindak sebagai klien. Jadi kedudukannya tidak sama. Kalau tadi yang peer-to-peer, dia kedudukannya sama. Jadi dia bisa bertindak sebagai klien, bisa juga bertindak sebagai server. Kalau klien server tidak, dia hanya bisa bertindak sebagai server dan yang satunya hanya bisa bertindak sebagai klien. Itu ya. Sampai sini jelas untuk peer-to-peer dan klien server? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Silakan. Terkait dengan peer-to-peer dan klien server. Ada? Lili, Safitri, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, Tidak ada, kita... Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita next di pembahasan berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah tentang arsitektur jaringan komputer. Nah, kalau kita berbicara tentang arsitektur jaringan komputer, nah maka kita berbicara tentang topologi jaringan. Nah, apa itu topologi? Topologi itu adalah sebuah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, jadi kalau kita berbicara topologi, maka kita berbicara tentang metode atau cara untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya. Kemudian, struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan dengan komputer lainnya, itu kita bisa menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Ya, jadi untuk menghubungkan sebuah device dari komputer satu ke komputer lainnya, itu kita bisa menggunakan transmisi kabel maupun nirkabel. Nah, lalu apa fungsinya topologi? Nah, fungsi dari topologi ini adalah untuk memastikan bahwa semua komputer atau host bisa berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. Nah, itulah gunanya topologi.
Singkatnya adalah topologi itu berbicara tentang teknik untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Oke, kita next ya. Nah, topologi jaringan komputer itu terdiri atas beberapa topologi. Yang pertama ada topologi ring, kemudian ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi mesh, ada topologi tree, dan ada topologi hybrid. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk di penjelasan, ada yang tahu apa itu topologi ring? Satu orang? Lili, Safitri, bisa dicek materinya di grup. Topologi Iya, ring? Pak. Ya. Menurut Lili, Safitri, topologi ring itu apa? Dari namanya saja. Ring yang cincin ya, Pak? Ya, berarti cincin. Oke. Iya, yang Namanya saja ring kan, berarti cincin. Oke. Kalau dia bus? Kalau dia bus? kalau bus yang sejajar, Pak. Oke, kalau bus yang sejajar. Modelnya. Namanya saja bus, karena sejajar ya. Oke, Iya. baik. Iya. Kalau menurut Suhyar, topologi star itu apa, Suhyar? Ya, topologi star itu apa menurut Suhyar? Star, namanya saja star. Star atau bintang. Kalau Bintang. star artinya atau sama dengan bintang. Oke, kalau begitu Irmayani, topologi star itu apa kira-kira? Ini masih pendapatnya. Kita belum masuk ke penjelasannya. Ada pendapat? Oke, Akbar, kalau menurut Akbar, topologi star itu apa? Kalau star berbentuk bintang. Nah, Oke, seperti itu, Pak. topologi star berbentuk bintang ya. Nah, kalau dia topologi mesh kayak gimana nih? Gimana topologi mesh, topologi tree, topologi hybrid ya. Baik, kita jelaskan coba satu-satu ya. Nah, topologi ring ya, dari namanya saja ring, dia bentuknya seperti cincin melingkar. Nah, topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin adalah sebuah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar ya. Jadi keywords-nya itu adalah cincin ya, ring atau cincin. Jadi kalau kita mau mudahnya mengingat ring, maka kita hanya lihat dari namanya saja bahwa topologi ini berbentuk melingkar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, kekurangan yang pertama itu adalah jika salah satu koneksi bermasalah pada jaringan, maka semuanya akan terputus. Ya, karena dia bentuknya kan melingkar. Jadi tidak seperti star. Ya, itu yang pertama kekurangannya. Jadi kalau satu saja bermasalah, maka semuanya bermasalah. Kemudian sangat rentan terjadinya tabrakan data. Kenapa? Karena jalurnya dia satu arah, ya, satu arah. Jadi rentan sekali terjadinya tabrakan data atau collision. Kemudian kekurangan ketiga adalah jika terjadi masalah, maka kita sulit untuk mencari tahu di mana posisi yang bermasalah. Nah, itulah kekurangannya. Kelebihannya adalah biaya instalasinya murah, kemudian performa koneksinya cukup bagus, instalasinya juga mudah, dan implementasinya juga mudah dilakukan karena dia bentuknya bundal. Itu ya untuk topologi ring. Kemudian yang berikutnya itu adalah topologi bus ya. Dari namanya saja ya. Dari namanya saja seperti bus. Jadi memang dasarnya topologi ini muncul dari inisiatifnya bahwa berbentuk panjang. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana lagi dari topologi ring. Nah, umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi kabel koaksial. Jadi kalau kita lihat dari gambar arsitekturnya, ya
kita cuman di sini ada terminator, kemudian kita tarik satu kabel panjang, kemudian dari situ kemudian dibagi ke beberapa workstation. Nah, workstation ini adalah komputer-komputer, gitu ya. Kemudian ada server juga. Jadi kita cuma menarik satu kabel panjang, dari situ kemudian baru kita bagi-bagi. Itu adalah topologi bus. Kemudian yang berikutnya adalah topologi star, ya. Topologi star ini yang saat ini sangat banyak digunakan di masyarakat, termasuk di kalangan industri. Untuk kelas lab kecil ini masih sering sekali dipakai, ya. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang, ya. Jadi topologi star ini memerlukan sebuah hub atau switch sebagai konsentrator, ya, untuk membagi ke seluruh komputer-komputer. Nah, jadi hub ini atau switch ini membagi jalur ke beberapa komputer lainnya, ya. Itu topologi star. Jadi dari switch ini kemudian baru dibagi-bagi ke beberapa komputer. Nah, adapun kelebihannya adalah dia lebih fleksibel, kemudian user friendly, kemudian kita mudah mendeteksi kesalahan karena memang kabelnya itu kan tunggal. Jadi dari satu komputer langsung ke switch. Jadi ketika ada masalah maka kita cepat untuk mendapatkan masalahnya. Kemudian tingkat keamanan datanya juga cukup bagus. Kenapa? Karena dia by kabel, ya. Jadi satu kabel untuk satu komputer. Kemudian berjalan baik meski salah satu komputer kalian bermasalah. Jadi meskipun ada masalah pada satu komputer, maka jaringan lain tidak akan ikut bermasalah karena memang dia pusatnya tersentral di switch atau hub. Kemudian kekurangannya itu adalah topologi ini terhitung mahal. Kenapa mahal? Karena memerlukan banyak kabel, ya, karena penggunaan kabelnya itu berdasarkan komputer. Jadi semakin banyak komputer yang dipakai, maka semakin banyak juga kabel yang kita gunakan. Itu, ya. Kemudian kekurangan terakhirnya adalah sangat tergantung pada konsentratornya atau switch-nya. Jadi switch yang dipakai itu memang juga harus switch yang bagus, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah topologi mesh. Nah, ada yang bisa jelaskan topologi mesh itu apa? Kira-kira apa bedanya dengan topologi star? Kalau dilihat dari bentuknya. Menurut Akbar, kalau dilihat dari bentuknya, apa bedanya dengan topologi star tadi? Kalau dilihat dari Sama. bentuknya. Kalau topologi mesh ini Pak, kalau dilihat kabelnya langsung dia ke Ke tanpa masing-masing. melalui hub. Oke, jadi dia tidak perlu konsentrator, ya, kalau topologi mesh. Jadi dia langsung ke LAN card masing-masing komputer. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh, yang pertama itu adalah, untuk kelebihannya adalah bandwidth limitnya itu cukup besar. Kemudian security pada topologi ini sangat baik. Ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman datanya sangat banyak. Kemudian untuk kekurangannya hampir sama dengan topologi star, karena dia by PC maka memerlukan banyak kabel, ya. Jadi biaya instalasi topologi mesh cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Kemudian instalasinya juga rumit. Dan yang ketiga adalah ya tadi, membutuhkan banyak kabel untuk proses instalasinya. Jadi kurang lebih untuk kekurangannya hampir sama dengan topologi star, ya, karena penggunaan kabelnya itu langsung ke masing-masing komputer. Kemudian yang berikutnya adalah topologi tree. Kalau dari topologi tree menurut Suhyar apa nih, Suhyar? Topologi tree adalah, Suhyar? Ya Pak, Ya, kalau menurut Suhyar topologi tree adalah adalah hasil pembangunan dari topologi bus dan topologi star Pak. Nah, jadi
topologi tree ini adalah dia hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Jadi umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat ya jalur segmennya. Jadi dari segmen 3, kemudian di sini ada segmen 4, di sini ada segmen 1, ada segmen 2. Kemudian dia terhubung dalam satu jalur yang sama. Nah, itulah kenapa menggunakan topologi tree. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, Muhammad Rizky bisa dibacakan deh kekurangannya apa saja? Ya, baik Pak. Untuk kelebihannya, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Oke. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Oke. Itu kekurangannya, Pak. Kekurangan. Kelebihannya? Dan kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Oke. Selanjutnya, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Oke, baik. Terima kasih, Rizky Hidayat. Kita menuju di slide terakhir kita, yakni tentang topologi hybrid. Nah, ini kalau dilihat dari topologi hybrid sudah tambah banyak ya. Dari yang sebelumnya topologi star cuma satu, kemudian muncul topologi mesh, kemudian muncul topologi pohon, dan sekarang adalah hybrid. Nah, Anda bisa jelaskan apa itu hybrid? Akbar, topologi hybrid adalah? Ada yang Akbar? halo Pak. Ya, topologi hybrid adalah Oke, kedengaran Akbar? Ya, silakan. Akbar, topologi hybrid adalah? Oke, baik, terputus ya. Jadi topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, sekarang coba dicek gambarnya. Nah, kita cek gambarnya. Di bagian atas ini adalah topologi star ya. Ini ada hub di sini sebagai konsentrator. Bisa dilihat gambarnya? Saya. Bisa. Jadi topologi hybrid ini gabungan dari beberapa topologi yang membentuk jaringan baru. Nah, kita lihat gambarnya. Gambar pertama di sini ada topologi star ya. Di tengahnya ada hub sebagai konsentrator. Kemudian di bagian kanannya di sini ada topologi ring. Topologi ring yang terhubung ke switch yang ada di topologi star. Kemudian di bagian bawah itu ada topologi bus yang kemudian juga terhubung ke topologi star. Karena ketiga topologi ini terhubung dalam satu jaringan yang sama, maka disebutlah topologi hybrid. Kayak gitu ya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya dari topologi hybrid ini, kelebihannya adalah dia bersifat fleksibel, kemudian untuk penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kenapa? Karena ya masing-masing dia punya jalur tersendiri. Nah, ada pun kekurangannya adalah biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal, karena ya tadi misalnya kita menggunakan topologi star maka butuh banyak kabel. Kemudian manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, dan proses instalasinya juga cukup rumit. Kenapa yang rumit? Karena memang topologi ini hanya sering dipakai pada kelas-kelas industri saja. Kalau untuk penggunaan kelas di kantoran saja, maka penggunaan topologi star
itu sudah cukup bagus, termasuk juga untuk di lab-lab di instansi penggunaan topologi ring juga masih sering dipakai. Baik, dari mahasiswa sampai di sini ada yang mau disampaikan dari mahasiswa? Oke, sebelum Ada Pak. ya Suhyar silakan deh. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri kelas, ada yang bisa menyimpulkan materi kuliah kita pada pagi hari ini? Suhyar, dari apa yang kita bahas, apa yang bisa Suhyar simpulkan? Mulai dari topologi ring, topologi bus, topologi star, termasuk juga jenis peer-to-peer dan client server. Apa yang bisa disimpulkan Suhyar? Baik, kalau begitu sebagai kesimpulan perkuliahan kita pada pagi hari ini bahwa arsitektur jaringan komputer itu terdiri atas beberapa topologi ya, termasuk topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, kemudian topologi hybrid. Kemudian untuk struktur jaringan komputer itu terdiri atas dua jenis, yaitu client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer itu dia bisa bertindak sebagai client, bisa juga bertindak sebagai server. Sementara untuk jaringan client server, dia hanya bisa bertindak sebagai server dan hanya bisa bertindak sebagai client. Jadi demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini ada di mahasiswa tentang struktur dan arsitektur jaringan komputer. Minggu depan kita akan masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tentang model OSI. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.